Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Eko Arianto. Jadi kali ini aku mau menjawab banyak pertanyaan yang teman-teman tulis di kolom komentar pada video ini. Jadi kalau teman-teman lihat ini di video saya yang judulnya proses bangun rumah part 3 yang bagian pembuatan roof dan tiang. Jadi ada banyak sekali teman-teman yang tanya di sini tentang, Mas, kalau mau bangun rumah ukuran sekian, roofnya harus ukuran berapa dan sebagainya. Pokoknya ada banyak banget di sini. Saya nggak bisa bacain satu-satu komentar kalian yang tanya masalah roof. Jadi nanti saya akan sharing tentang bagaimana saya menghitung ukuran roof versi saya ya. Jadi saya bukan orang yang ahli di bidang sipil, tapi saya menggunakan banyak informasi yang saya temukan dari misalkan salah satunya Google. Ada banyak teman-teman yang berbagi pengetahuan tentang struktur bangunan yang secara umum, atau teman-teman juga bisa mengacu seperti yang saya acu. Saya biasanya mengacu ke sini. Kalau teman-teman bisa search di Google kayak gini, tulis aja di kata kuncinya panduan umum bangunan rumah tingkat gitu, atau panduan umum bangunan bertingkat, atau panduan umum bangunan gedung bertingkat, mungkin gitu. Jangan gedung ya, rumah tinggal aja ya. Jadi kita ini umum ke fokus ke rumah tinggal. Nanti teman-teman akan muncul banyak di sini. Ini yang salah satunya yang saya yang aku rekomendasikan, ini yang ada .pu.go.id, .pu.go.id ini karena .go.id ini pasti ini punya pemerintah ya, karena government. Jadi menurut saya kalau ini punya pemerintah bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya informasinya. Jadi saya juga mengacu ke sini sebagian informasinya. Nah, ini kalau teman-teman download, ini sebenarnya sudah ada panduan umumnya. Contohnya yang ini ya, yang dari ciptakarya.pu ini ya. Ini kalau kita download ini salah satunya ini. Ada banyak sekali standar-standar dalam bangunan yang teman-teman bisa pelajari kalau teman-teman nanti tertarik. Ini salah satunya, misalkan ini, meskipun di sini tulisannya masih draft ya, tapi karena dia udah dipublish, ya udah kita pakai aja ya. Ini contohnya draft pedoman umum perencanaan bangunan gedung nih contohnya. Jadi di sini ada banyak sekali informasi. Ada banyak sekali informasi tentang bagaimana kita harus membangun sebuah tempat tinggal dan sebagainya ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan teman-teman tentang bagaimana saya menghitung roof. Nanti akan saya coba jelaskan bagaimana saya menghitung ukuran roof. Saya akan jelaskan cara menghitung saya. Jadi sekali lagi, saya bukan ahli sipil. Jadi kalau teman-teman yang mengetahui tentang struktur bangunan lebih detail dan mungkin ada informasi saya yang kurang baik atau kurang benar menurut kalian, silahkan koreksi aja di kolom komentar, karena saya juga masih banyak belajar. Nah, ini cara menghitung saya ini saya pakai dari informasi-informasi yang saya dapat tadi ya. Jadi misalkan gini, misalkan kita mau membangun rumah, ini rumah saya aja yang saya pakai contoh ya. Rumah saya itu ukurannya 6x10, jadi kira-kira segini ya, kira-kira aja kayak gini, 6x10. Terus saya pakai ini yang 6 meter, terus ini yang 10 meter. 10 meternya di sini, 10 meternya di sini ya, 10 meter. Kita pakai contoh ya, bagaimana saya menghitungnya. Teman-teman bisa pakai referensinya, atau teman-teman kalau misalkan kalian punya ide atau referensi lain, silahkan dikoreksi aja, nggak apa-apa, karena kita sama-sama berbagi informasi. Nah, dalam rumah saya yang saya bangun itu, dalam video itu saya pakai banyak cakar ayam ya. Jadi cakar ayamnya saya pakai di sini, ada cakar ayam di sini. Lalu ini cakar ayam yang besar ini, kalau saya nggak salah ingat, saya pakai kayaknya cakar ayam 1 meter persegi atau 80, saya agak lupa ya berapa ya, kayaknya 1 meter yang besar ini. Jadi saya pakai cakar ayam yang besar di sini. Ini 6x6, jadi gini, ini 4 meter ya. Ini yang 6 meter juga, di sini 6 meter, di sini 6 meter, ini 6 meter, terus yang ini 4 meter. Nah, kemarin ada yang tanya ini desainnya gimana sih, Mas? Jadi yang 6 meter ini 2 lantai nanti rencananya, yang 4 meter ini 3 lantai, jadi ada lantai 1,5 nanti. Nah, di sini ada cakar ayam, saya pakai cakar ayam di sini 1, 2, terus di sini ada cakar ayam lagi gede, terus di sini ada cakar ayam lagi gede, terus di sini lagi ada cakar ayam di sini gede, di sini, terus di sini ada cakar ayam lagi gede di sini. Nah, karena saya yang dari titik sini, dari titik sini ke titik sini ini nggak pakai tiang di tengah, ini kan totalnya 6 meter nih.
meter. Ini di sleeve bawahnya saya kasih cakar ayam juga nih di sini. Di sini saya pakai cakar ayam kecil ya di sini ya. Di tengah-tengah sini. Ini ada cakar ayam kecil di sini. Lebih kecil dari yang lain, tapi seingat saya nggak tahu berapa, 70 atau 80 ya. Di sini juga ada cakar ayam kecil gitu ya. Di sini kalau nggak salah juga saya pakai cakar ayam kecil di sini. Di sini. Jadi totalnya saya pakai 9 tapak ya. Jadi totalnya saya pakai 9 tapak. Jadi di sini ada sleeve. Jadi yang ini sleeve ya, teman-teman. Ya, antar cakar ayam ini semuanya tersambung dengan sleeve. Nah, pertanyaannya kalau ukuran kayak gini sleeve-nya gimana? Dalam menghitung sleeve, saya biasanya menggunakan referensi 10%. Itu teman-teman bisa dapatkan informasinya itu dari banyak tempat. Teman-teman bisa cek di Google atau ada di beberapa jurnal yang saya baca bahwa referensi untuk rumah tinggal itu untuk penentuan sleeve ini kita bisa tentukan dari 10% dari jarak. Jadi kita ambil contoh ya, misalkan kita mau bikin sleeve ukuran yang ini. Ini misalkan ini ukuran yang ini ya. Misalkan saya mau bikin sleeve yang di sini. Ini kan jaraknya 6 meter. Maka saya ngitungnya gini, karena itu jarak antar tapaknya 6 meter dan saya nggak ada tiang lagi di situ. Maka kita pakai jarak antar tapaknya ini 6 meter, atau bisa kita tulis dalam senti 600 cm gitu ya. Jadi besarnya ukuran sleeve-nya kita bisa tentukan dari, mestinya beberapa sumber bilang adalah 10% dari jarak antar tapak, atau bisa toleransinya, atau bisa toleransi paling kecil, toleransi bisa sampai 1/12 nih kalau mau hemat ya. Nah, kalau kita pakai ukuran 10%, artinya ukuran sleeve kita adalah 60 cm ya kan. Ini 60 cm ini adalah ukuran lebar ke bawahnya ya. Jadi karena tapak ini kan mesti kita pipih ke bawah gitu ya, supaya lebih kuat terhadap gaya tekan dari atas. Maka ukuran lebarnya berapa? Lebarnya biasanya kita ambil separohnya. Dan ini juga dari referensi juga. Nah, teman-teman bisa cari nanti di Google, ada banyak bagaimana menentukan nilai strukturnya. Jadi mestinya ini 30 cm ya. Jadi kalau kita pakai ukuran yang 10% ini, maka untuk jarak antar tapaknya ini jarak antar tapaknya ini 6 meter, maka kita pakai 60 kali 30 cm. Atau kalau teman-teman mau pakai yang 1/12, berarti dia di sini 1/12 dikali 600. Ini ketemunya sama dengan kira-kira 50 cm ya kan. Ini kalau versi iritnya. Nah, nanti ketemunya ukurannya jadi 50 cm kali 25 cm. Nah, ini yang saya pakai. Jadi ukuran sleeve saya yang di sini itu ukurannya adalah 50 cm kali 25 cm. Jadi lebar di atasnya ini 25 cm, lebar ke bawahnya kalau kita gambar penampangnya itu jadi kayak gini. Kira-kira kayak gini penampangnya. Yang ini, terus yang atas ini saya pakai ukuran 25 cm. Oke, jadi saya pakai referensi ini untuk mengukur. Oh ya teman-teman, tadi ada yang lupa. Ternyata kalau nggak salah saya kasih tapak juga di sini, tapi saya lupa tadi ya. Jadi mestinya di sini ada tapak kecil lagi. Berarti tapak saya totalnya ada 12, berarti totalnya tapak yang saya pakai. Di sini kayaknya seingat saya pakai lagi kecil di sini, kecil, terus di sini juga ada tapak lagi kecil. Tapi ngitung sleeve-nya ini saya tetap ambil tapak yang besar, yang tapak kecil ini hanya untuk penguat tambahan aja, supaya saya lebih mantap aja, saya lebih senang kalau lebih kuat gitu. Jadi ukuran sleeve saya yang saya pakai di video itu adalah 50 kali 25 cm untuk yang sini. Semuanya saya pakai ukuran ini untuk semua sleeve. Kenapa saya pakai itu semua? Bukannya saya males ngitung, enggak. Sebenarnya kalau dihitung yang ini, yang bagian yang di sini 4 meter ini mestinya lebih kecil ya, mestinya. Karena kalau kita hitung pakai rumus ini mestinya ini lebih kecil. Tapi karena saya pakai cetakannya multiplex, jadi supaya cetakannya bisa dipakai berulang, maka ini saya samain aja ya. Itu hitungannya jadi boros. Tapi nggak apa-apa karena ini cuman sedikit juga, makanya yang ini juga meskipun 4 meter saya pakai ukuran yang sama 50 kali 25 cm. Supaya alasan saya supaya karena cetakannya supaya sama, jadi nanti habis ngecor di sini tinggal pindah ke sini sebelahnya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen tahu misalkan kalian pakai ukuran yang 4 meter antar tapak, ya kita hitung aja lagi. Kalau ini misalkan mau dihitung beneran pakai referensi yang sama, kita bisa hitung nih 400 cm kan jadinya jarak antar tapaknya. Maka kita ambil aja kalau 10%-nya ya berarti 40 cm dikali 20 cm. Kalau teman-teman mau pakai ukuran yang 1/12, maka dia tinggal diganti aja di sini.
Berarti 1/12 berarti 40 dibagi 12 ya kan, dapatnya berapa tuh? Sorry, bukan 40 deh, 400. Ini kalau mau ketemunya sekitar 33,3 cm, dikali berarti separuhnya ya 15 tambah 1 setengah 15 tambah 2 itu 17 mungkin. Nah ketemunya itu kalau teman-teman mau pakai 1/12. Atau kalau kamu mau buletin boleh. Kalau mau dibuletin ini mungkin buletinnya ke atas saja biar aman ya. Jadi kalian pakai 35 cm mungkin dikali 20 gitu, atau tetap Pak mau kali 17 juga kali 20 cm itu juga boleh. Nah, ini biasanya adalah cara saya menghitung ukuran sleeve. Jadi biasanya sleeve sama balok gantung itu saya ukur sama. Jadi nanti balok gantung yang di atas saya menggunakan cara perhitungan yang sama seperti ini, cuman besinya saya bedain. Jadi kalau sleeve saya nggak pakai besi zigzag. Jadi misalkan ini penampang yang samping ya, nanti penampang panjangnya kan jadi kayak gini. Nah kalau yang sleeve biasa kayak gini, tapi nanti kalau yang balok gantung nanti saya tambahin misalkan kayak gini, saya tak tambahin besi zigzag gitu ya, tak tambahin besi kayak gini 2 buah gitu. Nah tak tambahin besi kayak gini supaya dia lebih kuat terhadap beban. Jadi biasanya kalau yang balok gantung saya tambahin besi zigzag 2 nih, jadi besinya jadi 10 batang kalau yang balok gantung. Kalau yang sleeve saya pakai 8 batang biasanya, seperti yang teman-teman lihat di video. Jadi mungkin gitu aja teman-teman cara saya menghitung sleeve. Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua terkait bagaimana kira-kira menghitung ukuran sleeve yang mau kita pakai ya. Ini sleeve ini saya pakai ukuran sleeve ini untuk pondasi tapak ya. Kalau teman-teman menggunakan pondasi batu kali mungkin teman-teman, kalau saya sih masih tetap menggunakan sleeve ukuran ini ya, kecuali rumah lantai 1 mungkin teman-teman nggak perlu ukuran sleeve ini. Kalau rumah lantai 1 ya kalian pakai sleeve nggak perlu sekuat ini, mungkin nggak apa-apa sih ya kalau lantai 1 ya. Tapi kalau lantai 2 saya biasanya menggunakan ukuran sleeve ini, dan balok gantungnya juga ini seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin gitu aja teman-teman, semoga video ini cukup menjawab buat teman-teman yang tanya bagaimana menentukan ukuran sleeve. Ini adalah versi saya, atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain atau punya cara yang lain, silahkan share atau tulis aja di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa berbagi informasi. Nah untuk kekerasan dan campurannya nanti mungkin lain kali akan saya bikin video lagi, akan saya share lagi bagaimana menentukan adonannya ya, supaya teman-teman juga tahu bagaimana. Ini khusus versi saya ya, saya tidak mengklaim ini benar atau salah, tetapi ini versi yang biasanya saya pakai untuk bangunan yang saya bangun gitu ya, bangunan rumah tinggal yang biasanya saya bangun. Mungkin gitu aja teman-teman, sampai ketemu di video saya yang lain, semoga bermanfaat. Dadah.